Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Fauzi. Di sini saya akan praktek teori bahasa otomata dan komplikasi. FSA atau Finite State Automata. Finite State Automata atau Finite State Machine adalah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau 5 tuple. Kelima elemen tersebut meliputi input, output, himpunan state, relasi state, dan relasi output. FSA berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. FSA dapat menerima input dan dapat mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya. Selain itu, FSA memiliki sekumpulan atau aturan untuk berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input dan fungsi transisi yang diterapkan. Perlu diketahui bahwa sistem finite state automata hanya dapat mengingat state terkini karena tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori. Finite state automata pada dasarnya digunakan untuk mengenali pola. Dibutuhkan string simbol sebagai input dan statusnya berubah sesuai dengan input tersebut. Ketika ditemukan simbol input yang diinginkan, maka terjadi transisi. Pada saat transisi, otomata dapat berpindah ke keadaan berikut atau tetap dalam keadaan yang sama. Finite state automata memiliki dua status, status terima atau status ditolak. Ketika string input berhasil diproses dan otomata mencapai state akhir, maka statusnya akan terima adalah terima. Demikian juga sebaliknya. Finite state automata dapat didefinisikan dengan persamaan berikut. M di sini ada key, sigma, tuple, S dan F. Key ini himpunan state, sigma itu himpunan simbol input, delta itu fungsi transisi, S itu state awal atau initial state, dan F itu state akhir. Karakteristik FSA. Setiap finite state automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Transisi dari satu keadaan dan keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Setiap finite automata memiliki keadaan awal. Finite state automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah memproses seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Cara kerja FSA. Finite state automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter setiap saat dari kiri ke kanan, menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kontak kendali state berhingga di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Finite automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state. Pada finite automata mulai membaca tape. Perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikut dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima finite automata, atau string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Jenis FSA. Di sini ada DFA, Deterministic Finite Automata. Dalam DFA atau untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, pemindahan state atau NT tidak diperbolehkan, artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Deterministic DFA terdiri atas 5 tuple, yakni key, sigma, delta, S, dan F.
himpunan state. Sigma itu himpunan simbol input atau simbol yang digunakan untuk mesin untuk mengambil nilai input. Delta itu fungsi transisi yang didefinisikan. S itu state awal atau initial state, F itu state akhir. Sini ada contoh DFA himpunan 0 dan 1 yang menerima semua string yang diakhiri dengan 0. Di sini state awalnya 0, state akhirnya 1. 0 membaca 0 1, 0 membaca 1 0, 1 membaca 1 0, 1 membaca 0 itu 1. Satu hal yang perlu diperhatikan pada jenis DFA adalah terdapat banyak kemungkinan pada sebuah pola. Namun secara umum, DFA dengan jumlah state minimum cenderung lebih baik. NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. NFA hampir sama dengan DFA, namun yang membedakan adalah pada beberapa hal berikut. Diperbolehkan terjadi perpindahan null or empty, yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikut tanpa membaca simbol input. NFA dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Pada dasarnya, beberapa hal di atas membuat NFA lebih unggul dari DFA. Jika kita membandingkan keduanya, dalam hal kekuatan, keduanya setara. Karena fitur tambahan di atas memiliki fungsi transisi yang berbeda, selebihnya sama dengan DFA. Fungsi transisi pada NFA dapat didefinisikan sebagai berikut. Sini contoh NFA. FNA 0 membaca 0 itu 0 dan 1. Di NFA itu boleh membaca 2. 0 membaca 1 itu 0. 1 membaca 0 itu tidak apa-apa kalau tidak baca. Satu hal yang penting yang diperlukan pada NFA adalah jika ada jalur untuk string input yang mengarah ke state akhir, maka string input diterima. Misalnya di NFA di atas ada beberapa jalur untuk string input 00, karena salah satu jalur mengarah ke state akhir 00 diterima oleh NFA. Jadi kasus di sini ada contoh mesin NFA. Ki sigma delta S dan F. Di sini transisi tabelnya. Di sini ki himpunan state itu ada ki 0, ki 1, ki 2, ki 3, ki 4 dan ki 5. Di sini sigmanya ada himpunan input 0 dan 1. S-nya ini state awalnya di ki 0 dan F-nya itu state akhir di ki 3. Di sini contoh derivasinya yang diterima dan ditolak. Sigma ki 0 0 0 1 0 0 1 yang diterima. Ki 0 yang ditolak yaitu ada 0 1 0 1 0 1. Sini kita langsung aplikasikan menggunakan aplikasi UFlap. Kemudian di sini kita bikin ki 0 1 ki 2 ki 3 ki 4 ki 5 sama ki 0 1 membaca 0. Ki 1 membaca 0. Nya ki 0 ke ki 2 membaca 1. Selanjutnya ki 1 ke ki 5 membaca 0. Selanjutnya ki 1 membaca 1 ke ki 1 membaca 1. Ini geser selanjutnya
Q2 ke Q3 membaca 0. Itu ya, Q2 ke Q2 membaca 1. Selanjutnya Q3 Q5 membaca 0. Selanjutnya Q3 Q2 membaca 1. Selanjutnya Q4 itu nggak ada. Selanjutnya Q4 ke Q5 baca 1. Terus Q5 ke Q4 membaca 0. Selanjutnya Q5 ke 1 membaca 1. Selanjutnya dan Q5 ke Q3 baca 1. Ntar menepikan dulu. Oh, mesin NFA-nya. Oke, pertama ini Q0 itu state awal dan state akhirnya itu di 3. Oke, coba kita input step with closure, masukin input 0 yang kita masukin input yang diterima dulu 0 0 1 0 1. Oke, di sini ini dari Q0 membaca membaca Q0 ke membaca 0 ke Q1. Selanjutnya Q1 membaca 0 ke Q5. Selanjutnya Q5 membaca 1 ke Q3. Selanjutnya Q3 membaca 1 membaca 0 Q5 lagi, balik lagi. Selanjutnya Q5 membaca 1 ketiga. Nah, ini yang diterima ya, input lagi yang ditolak 1 0 1 0 1 ya. Ini mulai dari Q0 membaca 1 ke Q2. Selanjutnya Q2 membaca 0 ke Q3. Selanjutnya Q3 membaca 1 ke Q2 lagi. Selanjutnya Q2 membaca 0 ke Q3. Selanjutnya Q3 membaca 1 ke Q2. Ini contoh yang input yang ditolak karena itu final state-nya itu berakhir di Q3. Oke, saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.